بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طلبة العلم إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di jadwal pertemuan santri ini dari pembahasan yang akhir apa yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk kembali menyimpulkan hakikat safar kita di dunia, hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya, agar kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang berhasil sejak awal sampai akhir, telah penuh kaidah-kaidah perjalanan orang-orang yang hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya jalan meraih kemenangan di dalam hidup. Penjelasan yang akhir yang disampaikan oleh beliau adalah pokok dari seluruh bekal yang ada yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana dulu yang terakhir kita telah jelaskan hakikat kemenangan itu adalah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Perjalanan di dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan semua yang sudah kita pahami, puncaknya adalah kita memiliki kekuatan untuk mengamalkan ayat khudil afwa ini untuk menghadapi keburukan tabiat yang dihadapi orang-orang yang hijrah kepada Allah, yang tidak henti-hentinya ia mengalami kejelekan-kejelekan manusia. Agar dia selamat dan tidak tenggelam di dalam kejelekan manusia, maka dia mengambil lapang dengan semua kejelekan-kejelekan manusia terhadap dirinya sebagai orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa'mur bil urfi, dan sikap yang dia lakukan kepada manusia terus tidak pernah bosan menyampaikan yang benar, memperingatkan yang benar, berpegang pada yang benar. Kemudian yang ketiga,
wa a'rid 'anil jahilin. Meninggalkan perilaku orang-orang yang bodoh. Yang sebagaimana dulu telah diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, kaidah yang pertama, khudil afwa adalah afa min akhlaqihim wa samakhat bihi tabai'ahum. Selalu mengambil lapang, tidak menjadikan hati di dalam dirinya dari akhlak orang-orang yang tidak menerima jalan yang benar. Kemudian yang kedua, meskipun mereka berlaku buruk, orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya memberi yang paling baik, itu wa'mur bil urf. Mereka berbuat buruk, kita berbuat yang syar'i. Ajak manusia terus di dalam kebaikannya Allah. Kemudian kaidah yang ketiga, wa a'rid 'anil jahilin. Dengan menjaga diri tidak ikut-ikutan dan tidak bersama dengan orang-orang yang berlaku bodoh. Ini kaidah besar yang dulu telah dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Walau fakara ar-rajulu fi kulli syarrin yalhaquhu minal alam, wajada sababahu al-ikhlal bihadihi thalathi au bi ba'diha. Kalau seorang senantiasa merenungi segala macam bentuk kegagalan orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya dari berbagai macam kejelekan-kejelekan, halangan-halangan yang menimpa dia, semua ini karena gagalnya dia menerapkan 3 kaidah tadi. Tidak bisa berlaku lapang dengan kejelekan orang dan tidak bisa istiqomah menasihatkan yang benar. Kemudian tidak bisa membebaskan dirinya dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Setiap kerusakan yang terjadi, apakah individu, apakah dakwah, apakah talibul ilmi, apakah orang awam, apakah orang alim, semua adalah karena kerusakan dari salah satu kaidah ini. Karena kaidah ini adalah kaidahnya para nabi, para anbiya. Sebagaimana Nabi selalu hatinya lapang dengan kejelekannya orang, dan Nabi selalu tidak pernah bosan mengajak manusia kepada kebenaran sekalipun ditentang, dan Nabi tidak pernah bercampur bersatu dengan orang-orang yang rusak. Ini kaidah besar, kaidahnya para anbiya. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di penjelasan kita yang sudah kita jelaskan dulu, kaidah ini membutuhkan 3 kekuatan. Kekuatan yang pertama, ayyakunal udu thayyiban. Kita harus menyiapkan tabiat kita, tabiat yang baik. Kalau tabiat kita ini jelek, diperbaiki dulu. Kita harus memperbaiki hati kita. Kita harus menyiapkan pribadi-pribadi yang siap untuk diberi kebaikan. Ini yang selalu dinasihatkan oleh para ulama, takhliyah. Kalau kita tetap berperangai rendah, kalau kita tetap tabiat kita jelek, hati kita keras, akan susah diberi kebaikan. Makanya nasihatnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, la tatimmu illa bi salasati asya. Kaidah tadi tidak akan bisa diraih dengan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, ayyakunal udu thayyib. Kebiasaan kita hidup harus beda dengan orang-orang yang tidak hijrah di jalan Allah. Tabiat-tabiat kita harus beda dengan tabiatnya orang ahli dunia. Makan kita, minum kita, pandangan hidup kita yang kita kejar dalam hidup, perilaku kita, kesimpulannya hati kita harus beda
karena kita mau diberi kebaikan, mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi kebaikan. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk menerima kebenaran, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan manusia supaya dia bisa menerima kebenaran. Itu yang diterangkan para ulama seperti Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syah ketika menjelaskan ayat Kum fa'angdir rabbaka fakabbir. Nabi tidak langsung memberikan ilmu kebaikan kepada manusia, tapi andir, memperingatkan dulu. Memperingatkan dari tabiat yang buruk. Seburuk-buruknya tabiat adalah kesirikan. Semua tabiat jelek adalah mengikuti tabiat syirik. Maka diperingatkan oleh Allah supaya manusia dibersihkan dulu. Tidak akan bisa kita memegang amanah kaidah yang besar di dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya kalau tabiat kita tidak perbaiki. Ilmu yang agung yang dibawa oleh para anbiya tidak akan bisa mental, akan lari dari kita kalau tabiat kita tidak kita rubah. Cara tidur kita, cara makan kita, cara hidup kita, kalau kita tidak rubah jadi baik, tidak akan bisa. Orang yang tabiatnya tetap seperti tabiatnya orang awam, perangainya seperti perangainya orang ahli dunia, seperti binatang ternak, tidak akan bisa kembali memegang kaidah para anbiya. Ilmu ini tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Maka kekuatan ini harus diawali dengan kekuatan besar, merubah tabiat kita yang jelek. Takhliyah qabla tahliyah. Kita harus membersihkan tabiat-tabiat kita. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innaha musta'iddatun. Karena hakikatnya kita ini adalah tanaman, adalah tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpamakan ilmu yang dibawa para anbiya adalah seperti hujan. Nah, kita tanah ini gimana? Kalau tanah ini tanah tandus, tanah kering, tanah yang datar, keras, satu tetes air pun tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Karena yang dipersiapkan kita adalah bagaimana kita musta'iddah. Kita ini selalu siap. Innama turidu al-khartha wal badra. Kita itu harus bisa menerima benih, menerima tanaman. Kalau hati kita ini keras, tidak bisa ditanam tanaman. Ilmu yang hari-hari diisikan lari semua. Maka kekuatan yang harus kita miliki pertama, merubah tabiat hidup kita. Kalau kita penuntut ilmu, kita orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, harus membedakan cara hidup kita, cara ngomong, cara berbicara, cara makan, cara jalan, cara semua. Perangai kita yang jelek harus diperbaiki. Ini kekuatan yang pertama. Kalau ini gagal, perilaku kita sama dengan orang ahli dunia, tidak akan mungkin kita bisa membawa amanah ini. Kemudian yang kedua, jiwa kita harus tinggi. Amanah ini membutuhkan an-nafsu qawiyatan ghalibah qahirah, membutuhkan pribadi-pribadi yang berjiwa besar, pribadi-pribadi yang jiwanya naik ke langit, bukan pribadi-pribadi yang jiwanya terus ngurusin dunia, ngurusin bumi. Tidak akan bisa membawa amanah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Butuh jiwa-jiwa yang naik, makan sekedar yang dimakan, minum sekedar yang diminum, pakaian sekedar yang diberi tutup tubuhnya. Hari-harinya bagaimana mati di jalan Allah, bagaimana berjuang di jalan Allah,
Bagaimana nyebrang pulau untuk agama Allah, itu jiwa yang tinggi. Kalau jiwanya orang dunia, tidak akan bisa membawa amanah agama. Kaidah ini membutuhkan nafsu yang aliyah, bukan nafsu yang rendah, bukan nafsu binatang yang dipikir cuma kerjaan, makanan, minuman, pakaian, rumah. Nafsunya harus mau mati di jalan Allah, nyebrang sana nyebrang sini, lari sana lari sini. Agamanya tidak rusak, akhiratnya selamat. Jiwanya harus begitu. Kalau jiwanya tidak begitu, tidak akan bisa mulia. Sampai mati pun diajar kebenaran tidak akan paham. Ini yang kedua. Makanya banyak belajar iman, supaya nafsunya menjadi nafsu yang tinggi, bukan nafsu orang ahli dunia. Belajar iman yang benar, supaya jiwanya naik ke langit, bukan jiwanya terus di bawah. Kemudian yang ketiga, butuh kepada ilmun syafin, ilmu yang menjadi obat. Butuh kepada perjuangan menuntut ilmu yang nafi'. Yang diajarkan para ulama bukan perjuangan mengumpulkan berita tentang ilmu, sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan bagaimana caranya mengambil ilmu nafi'. Bukan ngumpulin berita tentang ilmu, bukan dekat dengan ustadz, bukan sibuk mencari merek karena mendekati ustadz-ustadz. Ini bukan orang yang mencari obat, bukan. Yang dikejar adalah ilmu nafi'. Ilmu nafi' tidak bisa dicari dengan pendekatan. Ilmu nafi' tidak bisa dicari dengan hanya memiliki merek sebagai santri sana, santri sini, santri ini, bukan. Ilmu nafi' dicari dengan hari-hari yang terus berbicara dengan Quran dan Sunnah. Tekuni kitab ulama, kemudian didudukkan dengan benar. Kalau tiga kekuatan ini tidak ada, tidak kita kejar, tidak akan bisa kita membawa amanahnya para anbiya. Kemudian terakhir kita ditunjukkan oleh Ibnul Qayyim fenomena untuk jadi pelajaran bagi kita. Musafir banyak yang berhasil bisa dihitung dengan jari. Semua orang di dunia musafir. Setiap hari memacu perbekalannya. Bangun pagi sudah siap-siap mau safar, mengarungi umurnya lagi di dunia. Tidak ada orang yang tidak safar. Semua orang berangkat. Waktu terus berjalan, tempat demi tempat terus kita lalui, karena memang kita di dunia ini musafir. Orang yang musafir, yang punya tujuan, selalu melihat, mengambil pelajaran dari orang lain yang juga musafir. Karena orang musafir ini cuma ada dua, musafir yang berhasil sama musafir yang gagal. Musafir yang sungguh-sungguh dan musafir yang tertipu. Musafir yang tahu diri dan musafir yang tidak tahu diri. Musafir yang tahu apa yang dia harus berbekal dan musafir yang tidak tahu apa yang dia harus berbekal. Musafir yang banyak membebani diri, menyusahkan diri dan tertinggal di perjalanan, dan musafir yang tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Dan sudah jelas-jelas di dalam dalil-dalil sudah diterangkan, dan kejadian demi kejadian juga sudah banyak, betapa banyak orang-orang berjalan pada jatuh di jalan. Maka Ibnul Qayyim menasihatkan akhbar ar-rakbi wa asya'a. Ibnul Qayyim mengkhabarkan beritanya orang-orang kafilah yang berjalan, yang kemudian Ibnul Qayyim menasihatkan hakikat orang-orang yang berjalan ini
kembali kepada 3 kaidah. Bagaimana innama huwa muamalatullahi wahdah, bagaimana dia punya muamalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga dulu sudah kita jelaskan, wal inqita'u ilaihi bikulliyatil qalbi, memutuskan seluruh hubungannya, seluruh apa yang dimiliki di hatinya hanya untuk Allah. Kemudian wadawamul iftiqar, terus menerus dia merasa butuh kepada Allah. Ini orang-orang musafir di dunia yang mereka telah berhasil, yang disimbolkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Falau wafal abdu hadal maqama haqqahu la ra'al ajabal ajiba. Kalau seorang yang musafir di dunia ini, dia telah menepati dengan benar bagaimana kedudukan dia musafir ini, dengan punya muamalah kepada Allah yang benar, dengan memutuskan seluruh hatinya hanya untuk Allah, dengan terus merasa butuh kepada Allah, maka dia akan melihat safarnya ini menakjubkan. Perjalanan hidupnya akan selalu ditolong oleh Allah. Namun kenyataan yang banyak terjadi sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Rabbana ghalaba alaina lu'umuna. Terus menerus yang terjadi pada kita, kerendahan kita yang sering terus menguasai kita. Kita tidak bisa naik-naik. Nasib kita menjadi terus orang-orang rendah bersama orang-orang rendah dari ahli dunia. Wa jahluna wa dulmuna wa isa'atuna min adalli syai'in minhu. Untuk menunjukkan dalil kita ternyata terus menerus tidak pernah berhasil di safar ini, dan terus menerus menjadi kafilah yang terbelakang, karena menunjukkan perilaku kita yang terus rendah. Kata Ibnul Qayyim, lihat jahluna, lihat kebodohan kita. Kita masih nyaman dengan kebodohan kita. Wa dulmuna, lihat banyaknya kedoliman kita. Dolim pada diri sendiri, dolim pada keluarga, dolim pada sesamanya, dolim kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat ketaatan kita. Wa isaatuna, lihat keburukan-keburukan kita. Bodoh yang terus menerus kita merasa aman, dolim yang terus menerus ada pada kita, keburukan-keburukan yang terus menerus ada pada kita. Kata Ibnul Qayyim, min adalli syai'in minhu, menunjukkan dalil yang paling jelas di mana kita terus terbelakang di dalam safar. Tidak pernah kita meraih safar yang menakjubkan seperti safarnya para anbiya, seperti safarnya para ulama, seperti safarnya orang-orang soleh dari para salafus soleh. Kita sulit sekali, kita hanya mengandekan seperti mereka, dan kita tidak pernah meraih seperti mereka. Kenapa? Karena memang kita selalu menjadi orang rendahan sebagaimana orang ahli dunia, yang dulu kita sudah jelaskan. Khilafah yang ada di dunia ada 2 khilafah. Orang yang ditakdirkan oleh Allah meraih kekuatan di dunia ada 2. Orang yang meraih kekuatan syar'i, dan orang yang meraih kekuatan karena tabi'i. Kalau orang-orang ahli iman, orang-orang yang dohirnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ternyata tidak punya kekuatan syar'i, maka nilainya sama dengan orang yang tidak hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya, apa yang Allah akan berikan kemenangan-kemenangan kembali kepada tabiat manusia. Muslim dan sama kafir, harusnya yang diangkat oleh Allah jadi orang-orang yang menakjubkan Muslim. Tapi ketika Muslim ini perilakunya sama orang kafir, maka Allah kembalikan khalifah ini kembali kepada tabiat. Yang tabiatnya kuat, dia yang menang walaupun dia kafir. Beda kalau orang Muslim, orang mukmin ini punya kelebihan dengan orang kafir.
takwanya, ilmunya, kesalihannya, maka akan lahir khalifah syar'i. Yang dulu sudah kita jelaskan, hadhihi hiya sunan, itulah sunnah Allah yang Allah tunjukkan di dalam hidup. Ibnul Qayyim mengingatkan kepada kita berita safarnya orang-orang musafir. Telah banyak kenyataan-kenyataan menunjukkan musafir kita terus-menerus gagal. Nasib kita sama sebagaimana orang-orang yang tidak safar ke jalan Allah dan Rasulnya dengan benar. Kenapa? Karena memang kita rendah seperti mereka rendah. Bedanya cuma merek kita Islam, mereka tidak. Mana dalilnya? Kata Ibnul Qayyim, jahluna wa dulmuna wa isaatuna min adalli syai'in minhu. Faha nahnu mukirruna bitafriti wa taksir. Maka ingatlah, kita adalah orang yang selalu mengakui keadaan kita, bersikap tafrid, bersikap taksir, bersikap bermain-main, meremehkan di dalam agama. Kemudian Ibnul Qayyim menunjukkan kembali, wa man idda'a minna indaka wajahah falaysa illa dalilun hakir. Ketika kita adalah orang yang hanya terus-menerus mendakwahkan diri dengan nama-nama, atribut, merek, pengakuan, hanya mengaku bangga saja di sisi Allah, maka tidak ada lain yang kita dapat selalu rendah, karena Allah tidak menerima merek. Yang kita dapat selalu hakir, selalu dalil. Fa in takilna ila anfusina takilna ila dai'atin wa ajzin wa dambin wa khati'atin fawa khasratahu wa wa asafahu. Kalau kita terus menerus cara kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya, membiarkan diri kita mengikuti nafsu kita, menyerahkan diri kita sendiri kepada sikap lemah, sikap terlantar, sikap remeh, dan membiarkan diri kita bergelimang dengan dosa dan kesalahan, tidak mau merubah jalan yang kita tempuh, maka jawabnya, alangkah ruginya dia, alangkah menyesalnya dia. Tidak mungkin dia akan meraih kemenangan di dalam safar ini. Maka kesimpulan yang dinasihati oleh Ibnul Qayyim, harus ada sikap yang benar, ala ridhoka, punya jiwa yang benar bagaimana mencari ridha Allah. Syiar hidupnya, walau ghadiba kullu ahadin siwaka, atas ridhamu wahai Allah, sekalipun setiap orang, sekalipun seluruh makhluk selain engkau marah. Ini sikap yang benar. Wa ala isari ta'atika wa mahabbatika ala ma siwahuma, dan hanya dengan sikap mendahulukan taat kepada Allah, mendahulukan mencintai Allah, panggilan Allah atas selain mentaati Allah dan mencintai Allah. Wa ala sidqil muamalati ma'aka, dan tidak ada jalan kecuali atas benarnya bermuamalah dengan engkau ya Allah. Kemudian Ibnul Qayyim menasihatkan bagaimana jalan ini dalam sebuah syair, falaitaka takhlu wal khayatu marirah walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Wahai seandainya engkau ya Allah, wahai seandainya hidup bersama engkau ya Allah, takhlu, senantiasa manis. Wahai seandainya kehidupan kita ini selalu manis dengan mencintai Allah. Wal khayatu marirah, walaupun hidup ini pahit, walaupun hidup ini pahit, tapi kalau kehidupan kita dengan Allah, muamalah kita dengan Allah itu benar, itulah kemenangan kita. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu, dan seandainya engkau ya Allah selalu ridho, itulah kemenangan hidup. Wal anamu ghidab, walaupun manusia yang lain marah, walaupun manusia yang lain tidak suka. Walaital ladzi baini wa bainaka amir, wahai seandainya antara aku ya Allah dan antara engkau amir, punya kehidupan yang ramai,
gembira. Berdua dengan Allah adalah kemenangan yang paling menyenangkan. Wa baini wa bainal alamin kharab. Walaupun antara aku dan antara alam yang lain, walaupun antara aku dengan anakku, dengan istriku, dengan temanku, dengan tetanggaku, dengan orang-orang yang ada di sekitarku, dengan makhluk kharab, roboh semua, tidak ada nilainya. Enggak apa-apa selama kita ini ramai berbahagia dengan Allah, itu kemenangan. Idza sahha minkal wuddu, kalau cinta dari engkau ya Allah telah benar, kalau cinta dari engkau ya Allah telah benar, engkau adalah aku termasuk orang yang engkau cintai, fal kullu hayyin, maka semua kehidupan adalah remeh, rendah. Wa kullu alladhi fawqa turab turab. Kemudian Ibnul Qayyim menasihatkan, ingat apa yang selama ini menjadikan kita begitu jelek bermuamalah dengan Allah. Apa sebenarnya yang menjadikan kita jelek bermuamalah dengan Allah? Apa yang menjadikan kita jelek bermuamalah dengan Allah? Bermuamalah dengan makhluk, bermuamalah dengan dunia. Salahnya kita bermuamalah dengan makhluk, jeleknya kita, cara kita bermuamalah dengan makhluk membawa rusaknya muamalah kita kepada Allah. Lihat orang-orang yang imannya rendahan, jalannya kepada Allah murahan, pasti penghalangnya karena muamalah dengan makhluk. Muamalah dengan kerjaan, muamalah dengan istri, muamalah dengan suami, muamalah dengan anak, muamalah dengan orang tua, muamalah dengan teman kerjaan, muamalah dengan tetangga. Semua itu yang menjadikan orang jelek muamalahnya kepada Allah. Penghalang untuk hidup dengan Allah adalah hidup dengan makhluk yang keliru. Sebagaimana kita lihat, kita cinta harta, cinta anak, cinta istri, cinta orang tua, semua kita cintai, semua yang ada makhluk kita cintai semua. Tapi lihat betapa cinta kita kepada Allah, di atas apa di bawah. Muamalah kita dengan makhluk, cinta kita dengan makhluk, ini yang banyak menjadikan rusaknya cinta kita kepada Allah. Kita tertipu, cinta kita kepada Allah terbelakang, sisa cinta kepada anak duluan, cinta pada istri duluan, cinta pada suami duluan, cinta pada isi perut duluan, cinta pada harta duluan, semua duluan. Sementara cinta kepada Allah terbelakang. Nanti bisa diatur, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ini yang menjadikan rusaknya jalan kita kepada Allah. Makanya lihat nasihatnya Ibnul Qayyim, kullul ladzi fawqa turab turab. Istri kita di atas bumi enggak? Suami kita di atas bumi enggak? Harta kita di atas bumi enggak? Anak kita yang kita cintai di atas bumi enggak? HP kita yang kita cintai di atas bumi enggak? Sebentar lagi rusak, masuk di dalam bumi jadi sampah. Yang selama ini hati kita sudah habis-habisan ke sana. Selama ini hati kita habis-habisan memperjuangkan istri, memperjuangkan suami, memperjuangkan anak, memperjuangkan jabatan, pekerjaan, martabat, pujian orang. Sebentar lagi masuk ke dalam tanah semua, rusak semua, gak ada nilainya. Dan kemudian kita kecewa, gagal muamalah dengan Allah. Maka diingatkan Ibnul Qayyim, ini loh yang menghalangi kalian dari Allah, semua masuk tanah, semua jadi sampah. Suami kita nanti masuk kuburan jadi sampah. Istri kita nanti masuk kuburan jadi sampah. Harta kita juga nanti masuk ke tanah jadi sampah. Kebanggaan-kebanggaan kita nanti masuk sampah semua. Catatan kita yang dianggap orang-orang hebat, orang kaya, orang ini, semua lembaran kabur, tidak ada nilainya. Kemudian kita tinggal menyesal. Wahai ya Allah, pulangkan aku ke dunia sebentar, biar aku sengsara, biar aku tidak dapat bagian apa-apa, nggak apa-apa, yang penting aku selamat. Sudah tidak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tidak akan bisa kita meraih kemenangan, nggak akan bisa. Walaupun hari ini kita sudah pakai songkok, pelihara jenggot, bukan itu ukurannya.
Walaupun hari ini kita sudah pakai nama salafi, simbol-simbol doair ada. Di mana himmah kita? Di mana pribadi kita? Di mana jiwa kita? Di mana perjuangan kita? Di mana cinta kita kepada makhluk? Semua menjadi fitnah di dalam muamalah kita kepada Allah. Kullu, kata Ibnul Qayyim yang tadi telah diterangkan, kullul ladzi fawqa turab fit turab. Sadari, semua yang hari ini kita perjuangkan, kita bela, kita pertahankan, sebentar lagi masuk tanah sama kita. Sebentar lagi fit turab. Maka perjalanan yang panjang ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Waqad kana yughni min katsirin min hadha tawil thalathu kalimatin kana yaktubu biha ba'du salaf ila ba'din. Maka sungguh ada 3 kalimat yang senantiasa mencukupkan dari kebanyakan orang di dalam perjalanan yang panjang ini. 3 kalimat ini dinasihatkan oleh sebagian salaf kepada sebagian yang lain. Falau naqashahal abdu fi lawhi qalbihi yaqra'uha ala adadil anfasi lakana dhalika ba'du ma yastahiqu. Kata beliau Ibnu Qayyim, kalau seorang hamba dia naqashaha, dia telah mengujinya, menulisnya tulisan itu, kalimat itu di dalam lauh, di dalam lembaran hatinya. Kalau kalimatnya salaf 3 ini selalu dia patri, dia tulis di dalam lembaran hatinya, kemudian dia selalu ulang-ulang, dia baca tulisan ini terus, dan ini dulu selalu diulang-ulang para salaf untuk memenangkan safarnya di dalam jalan Allah dan Rasulnya. Ala adadil anfas, dia ulang-ulang terus di dalam denyut detak nafasnya, hatinya selalu membaca kalimat ini. Maka sungguh perjalanan safar yang tadi diterangkan Ibnul Qayyim, dia akan pantas berhak mendapatkannya. Apa 3 kalimat itu? Wahia man aslakha sariratahu aslakhallahu alaniyatahu wa man aslakha ma bainahu wa bainallahi aslakhallahu ma bainahu wa bainan nas wa man amila li akhiratihi kafallahu ma'unata dunyahu. Ini yang dulu dipatri di hatinya para salafus saleh. Terus menerus dia bercermin, dia baca lembaran-lembaran hidupnya dimanapun, ini yang selalu dia jadikan nasihat bagi dia. Man aslaha sariratahu, orang yang dia telah memperbaiki hatinya, tujuan hidupnya dibenarkan, prinsip hidupnya dibenarkan, jiwa yang dia miliki telah naik tinggi kepada Allah, dia benarkan semua. Hatinya adalah hati yang salim, nafsunya adalah nafsu yang mutmainnah. Kalau apa yang tersembunyi di dalam dadanya dia perbaiki, aslakhallahu alaniyatahu, semua urusan zahirnya yang banyak masalah akan diperbaiki oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa man aslakha ma bainahu wa bainallah, apabila orang itu memperbaiki urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan dia dengan Allah dalam seluruh kehidupannya, dia perbaiki hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, aslakhallahu ma bainahu wa bainan nas, urusan dia dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Urusan dia dengan orang lain akan diperbaiki oleh Allah. Wa man amila li akhiratihi, siapa yang hidupnya bekerja untuk akhiratnya, siapa yang hidupnya bekerja untuk akhiratnya, Allah menjamin kebutuhan hidup dunianya.
Tadi sore sudah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman. Siapa yang hidup ini bekerja untuk akhiratnya, Allah menjamin kebutuhan hidup dunianya. Kemudian Ibnul Qayyim mengingatkan kalimatnya salaf yang tiga ini. Wa hadhil kalimatu burhanuha wujuduha. Kalimat ini dalilnya kenyataannya. Kalau ingin lihat kalimat ini, lihat kenyataannya. Lihat orang yang mempraktekkan tiga ini, pasti dapat. Lihat orang-orang yang mereka gagal, pasti tidak mengamalkan tiga kaidah ini. Tidak usah kita diskusi dan debat. Lihat orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Lihat orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah. Lihat orang-orang yang hanya fata morgana, dusta mendustai dirinya, pasti gagal. Ini kaidah hidup. Ini bukan khayalan. Ini kenyataan yang selalu terjadi hari-hari di dalam hidup. Makanya Allah firmankan, "Fanduru", lihat kalian tentang kehidupan ini. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya orang yang mendustakan agama Allah. Ini bukan main-main. Hidup jangan dilalui dengan hanya ndak apa-apa. Oh, ndak apa-apa. Waktu 1 menit terbuang, ndak apa-apa. Sendoguro lale 1 menit, 2 menit, nggak apa-apa, kan cuma 2 menit. Hidup bukan permainan. Maksiat sebentar nggak apa-apa. Orang kalau tidak menjaga tiga hal yang dijaga para salaf, lihat saja kesudahannya. Kalau ingin cari buktinya, lihat wujudnya, lihat kenyataannya. Walin niyatuha inniyatuha. Berbicaranya kalimat salaf ini adalah kejadian-kejadian waktu yang terus datang. Apa yang disampaikan oleh para salaf ini dibuktikan terus dengan berjalannya waktu. Dibuktikan terus dengan berjalannya waktu. Wa taufiqu biyadillah. Kenapa banyak orang tidak faham? Ya, bukan karena kebenaran tidak jelas. Jangan terus-menerus menyalahkan para anbiya. Jangan terus-menerus menyalahkan orang-orang soleh yang sudah menasihati kita. Jangan terus-menerus menyalahkan kitabnya para ulama. Jangan terus-menerus menyalahkan orang-orang di luar yang sudah membimbing kita, menasihati kita. Salahin dirinya sendiri. Salahkan dirinya sendiri. Kita yang memang tidak pantas ditanam bibit. Bibit sudah hari-hari ditanam, kita yang ternyata berperilaku buruk. Para anbiya sudah berusaha luar biasa. Para ulama sudah berusaha luar biasa. Orang-orang yang mengikuti jejak ulama sudah berusaha mengorbankan hidupnya. Kalau kemudian kita terus-menerus buruk nasib kita, jangan nyalain orang terus, salahin diri sendiri. 10 tahun, 20 tahun masih bodoh, masih dolem, mbok lihat diri sendiri. Barangkali tanah kita ini tanah kering, tanah keras, tanah batu yang tidak tahu diri, sehingga gak pernah berbuah, gak pernah tumbuh, kering terus, ditanam juga luntur, ditanam juga layu. Jangan terus nyalain orang. Orang sudah berbuat, orang sudah berusaha siang malam menyampaikan agama Allah, menyerangkan yang benar. Jangan suudon, lihat diri sendiri. Barangkali tabiat kita yang buruk. Setiap hari sudah banyak buktinya. Ini yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Memang urusannya ini taufik. Kalau kita tidak diberi taufik oleh Allah dan Allah tidak zalim, karena kita sendiri yang tadi tidak menyiapkan diri untuk diberi taufik oleh Allah. Sebagaimana tadi sore sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdurrahman, bagaimana mau dapat rahmat, dikasih rahmat malah menutup rahmat. Bukan rahmat yang tidak datang. Hari-hari digelar ilmu, hari-hari dibaca kitabnya ulama, lari. Gimana mau dapat rahmat? Buruk akhlaknya. Sementara
Jalan yang tidak benar malah kadangkala ditekuni. Ini urusan taufik. Kita sekarang bertemu. Kita tidak tahu kita akan berpisah. Pertemuan kita ini kalau pertemuannya di dalam jalan kebaikan, perpisahan kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau pertemuan kita ini adalah pertemuan yang tidak baik, perpisahan kita pun akan mendapatkan penyesalan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wala ilaha ghairu wala rabba siwah. Ibnul Qayyim pernah mengungkapkan masalah ini. Summa qala radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian beliau Imam Ibnul Qayyim menyebutkan waliyaduri al-ashabu fi hadhil kalimat. Banyak para sahabat-sahabat, Ibnul Qayyim mengisahkan, banyak para sahabat-sahabat yang hijrah ini dia mengalami kesulitan dengan perkataan para salaf ini. Sebagaimana kita hari ini, banyak kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Padahal kata Ibnul Qayyim, fa innaha wallahi nafsatu masdurin. Padahal kalimat itu diucapkan oleh salafus saleh seperti semburan ludah yang keluar, mudah. Dan mereka telah meraihnya. Sementara kita ini tidak mengerti apapun. Dulu mereka mengambil ini dengan mudah, meraih dengan mudah, berbicara dengan kenyataan. Sekarang kita diberi kalimat ini, kita sudah berat. Kita diberi kalimatnya salaf sekarang ini, sudah merasakan tidak cocok dengan sekarang. Padahal ini dulu syiarnya para salaf. Mereka dulu mengucapkan kalimat ini seperti ludah yang keluar. Mereka dimudahkan oleh Allah. Wa tanaffusu makhrurin, seperti nafas hangat yang dikeluarkan di dalam hidung, mudah mereka dapat. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menempuh dengan kebaikan. Maka Ibnul Qayyim ketika menerangkan banyaknya orang-orang di zamannya, apalagi kita sekarang, di zamannya Ibnul Qayyim banyak diterangkan Ibnul Qayyim, mereka gagal dan sulit menerima perkataan salaf tadi tiga. Maka disimbolkan oleh Ibnul Qayyim, uqallibu tarafi, saya bolak-balikkan tubuh saya, lambung saya lihat ke sana, saya lihat ke sini, saya lihat ke situ kemari. La araman uhibbuhu, saya tidak melihat ada orang yang bisa saya cintai. Lihat, menunjukkan jalan ini jalan yang banyak orang gagal. Apa yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim? Saya tidak melihat ada orang yang bisa saya cintai. Ibnul Qayyim manusia biasa, punya istri, punya anak, makan, minum, secara tabiat mencintai istrinya enggak? Hah? Mencintai anaknya enggak? Mencintai. Tapi apa kata Ibnul Qayyim? Saya melihat tidak ada orang yang saya cintai. Banyak yang dicintai, tapi dia mengatakan saya melihat tidak banyak orang yang saya cintai. Ayo ikhwan, ini di zamannya Ibnul Qayyim. Ternyata memang perjalanan ini butuh kekuatan. Perjalanannya orang-orang ghuraba seperti ini butuh kekuatan. Perjalanannya orang-orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya yang terasing ternyata tidak mudah diraih oleh manusia. Kata Ibnul Qayyim, uqallibu tarfi la ara man uhibbuh. Saya bolak-balikkan tubuh saya tengok ke sana, tengok kemari, tengok ke depan, tengok ke belakang. Saya melihat tidak ada orang yang bisa saya cintai. Wa fil khayyi mimman la uhibbu katsir. Dan di dalam hidup ini orang-orang yang saya tidak bisa mencintai banyak sekali.
Banyak sekali orang yang saya tidak bisa cintai di jalan Allah. Walaupun istri, walaupun suami, walaupun anak, walaupun harta. Orang yang membenarkan jalannya di jalan Allah, kesimpulannya kayak gini loh. Realisasinya, beritanya kafilah yang berjalan di dunia ini, orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan benar, dia akan mendapati kenyataan seperti yang diterangkan Ibnul Qayyim. Saya bolak-balikkan tubuh saya tidak mendapati ada orang yang saya bisa cintai. Teman yang dicintai ternyata nggak pantas dicintai di jalan Allah. Anak yang dicintai ternyata nggak pantas dicintai di jalan Allah. Istri yang dicintai ternyata nggak bisa dicintai di jalan Allah. Memang dicintai dalam tabiatnya, tapi nggak dicintai di jalan Allah. Suami yang dicintai ternyata hanya dicintai secara tabiat, ternyata tidak sama dengan dia di jalan Allah, dan akhirnya dia tidak bisa mencintai suaminya karena Allah. Dan saya melihat hidup, tidak banyak orang yang bisa saya cintai. Mungkin satu di timur bisa mencintai satu orang di barat yang tidak pernah ketemu. Karena hatinya sama, karena kehidupannya sama, karena yang dicari sama. Sebagaimana ulama Ahlussunnah, ulama sunnah mengatakan, kalau kalian ketemu dengan orang di timur, sampaikan salam saya, itu yang saya cintai. Ini kenyataan berita orang-orang musafir dan kita termasuk di dalamnya. Yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Fahuwa nafsu man qad akala ba'duhu ba'dan. Karena ternyata hidup ini adalah kebanyakan nafasnya orang yang sebagiannya memakan sebagian yang lain. Hidup ini banyak dipenuhi oleh detak nafasnya, jiwanya orang yang hidup seperti hewan. Makanya ketika kita hidup mengamalkan 3 wasiatnya salaf, kita melihat tidak ada orang yang cocok kita cintai. Fahuwal mubtada' wal khobar. Hidup ini tidak lebih mubtada' sama khobar. Tahu mubtada' khobar? Ini bahasa nahwu tapi bukan jadi bahasa nahwu. Hidup ini seperti mubtada' dan khobar. Apa mubtada' khobar? Mubtada' itu awal, khobar itu akhir. Orang memahami hidup ini, ya hidup, kemudian udah makan, minum kayak binatang, habis itu sudah selesai mati. Seperti itu orang memahami hidup. Bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana enak, bagaimana senang datang ke dunia, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana enak, bagaimana senang-senang, habis itu pergi mati selesai. Hidup cuma mubtada sama khobar. Wa minhu al-ghina wa minhu at-tar. Maka hidup tidak lebih dipahami, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang senang, ada orang susah. Karena itu Ibnul Qayyim membawakan sebuah syair, ma fil qiyami akhu wujdin yutarikuhu haditha laila. Tidak ada di sebuah kemah, orang musafir kan punya kemah, tempat dia berteduh. Tidak ada di dalam kemah pemilik cinta yang senantiasa menceritakan beritanya Laila. Kan ada dalam syair, kullun yadda'i bilaila. Semua mengaku mencintai Laila. Tapi semua mengaku mencintai Allah. Tapi belum tentu Allah mencintai dia. Dan kita mendapati di kemah itu tidak ada saudara yang mempunyai cinta yang selalu menceritakan beritanya Laila. Ini bahasa yang sangat dalam. Kemah kita di musafir, kalau di dunia ini musafir, kemah kita di mana? Di mana kemah kita? Kalau penuntut ilmu santri, kemahnya di mana? Di asrama.
Kalau yang punya suami, punya istri, di mana kemahnya? Di rumah-rumahnya. Kata Ibnul Qayyim, saya mendapati di kemah-kemah tempat istirahat musafir ini tidak ada orang yang mempunyai cinta yang sejati yang selalu menceritakan Laila. Maksudnya Laila ini kekasih yang pertama. Yang dimaksud kekasih yang pertama ini adalah maknanya mencintai akhirat, mencintai Allah. Coba antum masuk di kamar, di asrama, istirahat, musafir. Di sana cerita tentang akhirat atau tentang iman pada Allah atau cerita yang lain? Berapa ketika masuk kamar, asrama, kemudian temannya, Masya Allah ya, kita harus saling menjaga iman kita. Ada yang cerita begitu di kamar? Ada? Begitu habis ngaji masuk kamar? Ada? Kita nggak dapati. Istri-istri, suami-suami sekarang ini habis ngaji nanti pulang ke rumah, habis daurah gitu lama, pulang ke rumah, ada yang tiba-tiba kemudian suaminya atau istrinya mendengar cerita, Masya Allah ya suami, Masya Allah ya istri, dosa-dosa kita ini banyak, iman kita ini lemah, bagaimana besok kalau kita mati? Ada yang mendengar begitu di rumah-rumah mereka? Ketika pulang daurah, atau ceritanya, tadi daurahnya meriah. Tadi saya ketemu ini loh, saya ketemu fulan. Suami, saya tadi ketemu fulana. Yang istri, yang suaminya, hei istri, saya ketemu fulan. Tadi fulan bawa ini, bawa ini, bawa ini. Ada yang cerita tentang Allah sampai di rumah, terus sibuk cerita tentang Allah. Dari pagi sampai sore istrinya cerita tentang Allah, suaminya cerita tentang Allah. Yang dicintainya ada? Benar yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, betul. Sulit kita mendapati tempat-tempat kemah kita istirahat di dunia ini yang bercerita kekasih yang sejati, yaitu Allah. Sulit. Sampai rumah lagi cerita gelas, cerita cawe, cerita kompor menyala, cerita ini pecah, ini. Nggak usah dicerita juga kalau sekleknya menyala, ya kan? Yang namanya gas nggak usah dicerita, kalau habis ya dibeli dapat. Tapi kita lihat ceritanya di rumah tempat istirahat kita. Kita lihat ceritanya di asrama sana. Indomie itu nggak usah dicerita, waktunya digodok mateng ya mateng. Nggak usah. Indomie warna apa? Anumu berapa? Oh ini berapa? Habis. Kenapa kita nggak bicara tentang Allah? Kita habis bertempur di jalan, setan mengganggu kita, istirahat di rumah, harusnya saling mengingatkan. Gimana tadi? Saya lupa hadisnya. Gimana tadi ustadznya nerangin tentang iman begini, kita saling menasihati sekarang. Ada yang cerita begitu? Kita pulang ke rumah cerita lagi, tadi nggak kebagian kue, tadi anunya begini, wah teman saya terganggu, waduh saya begini. Nggak ada cerita tentang Allah. Padahal hari-hari kita di majelis ilmu ini diajarkan tentang Allah, hak Allah, perintah Allah, larangan Allah. Tapi cerita kita sampai di rumah lain. Rumah baru istirahat sebentar, tempat kita berteduh bukan lagi cerita tentang iman. Padahal kita orang mukmin. Padahal kita ini adalah orang yang katanya ingin selamat, hijrah. Ini yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim. Tidak ada wala sabba yujarihi. Demikian juga tidak ada kecintaan yang selalu berjalan menuju kepada menceritakan tentang ini. Fa akhabba muhibbukum mutariqata man ba'udat indahu diyaruhu. Orang yang mencintai kamu, dia lebih suka menceritakan orang yang rumahnya jauh di sisinya. Orang yang tidak pernah dapat lebih senang diceritakan.
Dunia itu dekat apa jauh? Hah? Dunia itu dekat apa jauh? Enggak paham. Dunia dekat apa jauh? Yusuf, hari ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat itu yang hari ini tanggal berapa? 17. 17 apa? Ini tambah dekat sama kita atau tambah jauh? Tambah dekat atau tambah jauh? Sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Habis hari Rabu, hari apa tadi ini? Hari Jumat, jam berapa habisnya? Jam 12 malam menurut hitungan Masehi. Ini tambah dekat apa tambah jauh hari Rabu, hari Jumat sekarang ini? Tambah mendekati kita apa tambah jauh? Hah? Dunia ini tambah menjauh kita apa tambah dekat pada kita? Tambah jauh. Akhirat itu tambah mendekat kita apa tambah jauh? Keluarga kita lebih senang cerita yang sebenarnya diceritakan itu tambah hari tambah jauh. Yang hari-hari tambah dekat, gak banyak diceritakan. Akhirat itu sebentar lagi, mati sebentar lagi, ketemu malaikat mungkar dan nakir itu sebentar lagi, tapi jarang diceritakan. Yang hari-hari bertambah jauh diceritakan terus gak habis-habis. Makanan, minuman, rumah-rumah kita, tempat-tempat kita berteduh, itu dunia semua. Bertambah hari itu bukan bertambah dekat. Hari ini kita bisa menikmati rumah kita tidur nyenyak 50%. Besok kita menikmati rumah kita tidur nyenyak masih utuh 50%. Masih utuh? Tinggal 45%. Besok lagi kita menikmati rumah kita tidur, tinggal berapa persen lagi? Tinggal 40%. Sampai tiba waktunya kita tinggal nyenyak tidur, tinggal 0%. Habis itu nyawa kita pergi. Tapi lihat orang di sekitar kita lebih senang cerita yang akan pergi. Tidak senang kepada kita menceritakan yang akan datang. Hari-hari kita hidup ini banyak cerita yang akan datang. Cerita mungkar, nakir, alam barzah, akhirat, surga, neraka, itu akan datang. Tapi lihat kenyataan, orang yang mencintai kita senang bercerita kepada kita, man ba'udat indahu diyaruhu wa syatta anhu mazaruhu fahuwa kamakil. Maka dia itu seperti apa yang diterangkan dalam syair, ya sawiyan bainal jawanihi wal khasya minni wa in ba'udat alayya diyaruhu itfan ala qalbin yuhibbuka haimin illam tasilhu taqatta'at a'syaruhu warham ka'isan fika yaqdi nahbahu asafan alaika wa man qadat awtaruhu la yastafiku minal gharami wa kullama nakhauka anhu takat astaruhu. Ibnul Qayyim membawakan sebuah syair keadaan manusia sebagaimana ini. Pada umumnya, wahai orang yang selalu menempati di antara tepi-tepi jalan dan di antara isi-isi makanan dariku, dan sekalipun rumah-rumahnya telah jauh atasku, itfan ala qalbin yuhibbuka haimin, di mana dia condong kepada hati yang khair, hati yang bingung, yuhibbuka, di mana dia mencintai engkau, illam tasilhu, kalau engkau tidak menyambungnya, taqatta'at a'syaruhu, maka muamalahnya dia telah putus. Warham ka'isan fika yaqdi nahbahu, kasihilah orang yang selalu menyedihkan kepada kamu, yaqdi nahbahu, di mana umurnya akan habis, asafan alaika, menyesali engkau, wa man qadat awtaruhu,
dan kedudukannya mangqadha, tidak akan habis. Wa la yastafiqu minal gharam, di mana dia tidak pernah sadar dari kerinduannya, dari kecintaannya. Wa kullama nakhauka anhu, setiap kali mereka ini menuju kepada engkau dengan meninggalkannya, maka tahat astaruhu, maka kelapangannya telah robek, maka penutupnya telah robek. Syair ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam penjelasan di bawah. Wa kullu di sajwin yasrifu hadha wa amsalahu ila sajwihi. Orang yang selalu sedih, dia akan selalu berjalan seperti ini, dan yang semisal dia selalu menyedihkan dengan kesedihannya. Wa hadha mimma yastarwahu ilaihi al-maqrubu ba'dal istirwah. Dan ini adalah di antara sebagian perkara yang orang-orang mendapatkan ujian, penderitaan, kesedihan dalam hidup, selalu menginginkan mencari istirahat pada sebagian istirahat di dalam perjalanan kepada Allah. Wahai hata, dan sangat jauh ilal qalbi, kepada hati, la yaqirra lahu qararun, hati yang dia tidak pernah mendapati ketetapan, hatta yud'a fi maudhihi, sampai dia diletakkan pada tempatnya, wa yastaqirra fi mustaqarrihi, dan sampai dia hati itu ditenangkan pada tempat tenangnya, alladzi la maqarra lahu siwahu, yang tidak ada ketenangan, tidak ada tempat ketenangan dari selain Allah Azza wa Jalla. Idza ma wada'tal qalba fi ghairi maudhi'in bi ghairi ina'in fa huwa qalbun mudayya. Maka jika engkau telah meletakkan hati pada yang bukan tempatnya, di bukan tempatnya, maka dia adalah hati yang akan terlantar. Ikhwani wa akhwati fiddin, wa tahta hadzal bait maknan syarifun jiddan, kata Ibnul Qayyim, dan bait ini mengandung makna yang sangat mulia sekali. Dan beliau waqad syarahtuhu fi karasatin mufradatin, dan beliau telah memberikan syarah dengan sebuah karosah yang tersendiri, tulisan yang tersendiri. Dan ini adalah akhir apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim untuk menasihati kita, yang semua nasihat ini hanya tinggal nasihat manakala kita tidak mengambilnya sebagai nasihat yang benar. Manakala kita tidak memperbaikinya, maka semuanya ini hanya menjadi hujah atas kita semua, dan kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa darinya. Sebagai akhir penjelasan ini, mudah-mudahan 3 kalimat salaf yang tadi telah dinasihatkan oleh beliau selalu kita jadikan nasihat bagi kita, seperti apa yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim. Hendaknya 3 perkataan salaf ini selalu kita patri, selalu kita gores di dalam lembaran hati kita, sebagaimana beliau nasihatkan tadi, man aslaha sariratahu aslakhallahu alaniyatahu, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslakhallahu ma bainahu wa bainan nas, wa man amila li akhiratihi kafallahu ma'unata dunyahu. Semoga apa yang sudah kita selesaikan dari pembahasan yang cukup panjang dari nasihat kaidah hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya dalam kitab Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih yang ditulis Ibnul Qayyim, yang sudah kita kajikan dalam daurah dan dalam pertemuan santri selama 2 tahun ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan kita dibukakan, dan mari kita bersama-sama menyiapkan diri, memperbaiki tabiat-tabiat kita yang buruk, merubah haluan hidup kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang pantas ditanam benih-benih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.